kita sudah ada bukti nyata, kita kerjasama dengan Pak Alvin, kita akan akan ngurusin yang kemarin ya, yang MUI yang berusaha menceraikan suami istri yang sudah sah mau diceraikan. Nah ini Pak Alvin lagi dengan tim akan berangkat ke Medan dengan Pak Santi Amer akan urus ya. Oke, kita akan lanjut. Ini ada Pak Cuncun dulu nih. Pak Cuncun silakan. Ya, shalom, saya Cuncun dari Jogja. Shalom Pak Cuncun. Ya, malam ini sedih juga ya mendengar ceritanya Pak Putih itu kenapa soal uang itu ya semuanya jadi lain ya, apalagi saudara kandung aja kalau masalah uang bisa bunuh-bunuhan sekarang. Tapi ini bukan masalah kriminal uang, bukan, tetapi saya kira masalah dia mungkin ada orang yang memang nggak bisa ikut aturan, ada tipe orang yang tidak bisa ikut aturan, tapi kalau di sini nggak boleh karena kita uangnya dari masyarakat, jadi harus benar-benar ikut aturan supaya ketika diaudit jangan sampai salah kitanya kan, jangan sampai kita dituduh menggelapkan dana masyarakat. Nah, makanya harus aturan uang, masalah uang itu mau gede apapun proyeknya, keuangan nggak jelas ya tetap nggak boleh di sini. Iya harus jelas intinya. Saya kira sih bukan masalah kriminal atau cinta uang bukan, tetapi karena memang nggak bisa nggak bisa ikut peraturan yang disepakati bersama. Itu intinya begitu aja. Malam ini saya ingin mengingatkan kan Pak Alvin Lim ini kan sudah tuntutan ya, sebentar lagi vonis. Iya. Ya, saya cuma teman-teman juga memantau kemudian pengacaranya kalau sampai masuk, saya takutnya dikerjai sipir di dalam seperti MKC. Karena kan dalam hal ini kan Alvin Lim ini kan menentang para mafia. Saya takutnya cuma dikerjai, jadi jangan lupa kalau membesok pakaiannya harus dilepas. Itu biru-biru apa ora? Ya. Saya takutnya cuma dikerjai karena yang ini kan masalahnya kan lebih besar. Itu aja yang pertama. Kedua tetap dipantau MKC. Itu mati apa ora ini. Terus dikirim di NK apa enggak itu. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Itu aja mungkin malam ini saya ingin mengingatkan ya, terutama kasusnya Pak Alvin Lim ini loh. Karena bentar lagi vonis. Itu aja, terima kasih. Iya. Ini Pak Cuncun dapat info dari mana sudah dipindah ke NK? Yang enggak, maksud saya MKC itu katanya sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Iya, dapat infonya dari mana itu? Saya lihat di YouTube. Ya di YouTube. Iya. Makanya ini harus dikonfirmasi benar apa tidak. Masalahnya ini memang harus ada yang berangkat ke sana. Mungkin Pak Putih bisa kerahkan orang ke sana kali Pak Putih. Karena kita mesti cek juga Pak Putih. Pak Putih, Pak Santi Amer. Kemudian Pak Alvin Lim itu ketika pertama kali ditetapkan jadi tersangka, di hari pertama ketika masuk itu harus selalu dipantau loh, takutnya dikerjai. Karena saya kan pernah ada pengalaman kena undang-undang ITE sampai masuk juga. Pak Santi Amer itu nanti siapa yang bisa bantu ngecek si KC itu ada di Ciamis apa di NK Pak? Bisa Pak Paul. Caranya gimana ya Pak? Itu penting loh Pak, kasihan loh Pak. Kalau benar-benar sampai ke NK kasihan loh Pak. Iya. Terus kalau bisa MKC itu ada yang membantu keuangannya selama di dalam untuk menghidupi teman-teman satu sel supaya aman. Oh, keluarganya sudah ngomong tidak butuh uangnya dari keluarganya sudah ngomong nggak butuh uang dari kita Pak. Ya jadi kita nggak usah. Lah yang mau dibantu aja tidak mau kok, kenapa kita kudu maksa? Lagian kalau kumpulin di sini ya kudu dibuka, kayak kalau kita ngumpulin Pak Darmawan kita buka, kalau enggak ya nggak mau. Kalau dia nggak mau terima ya nggak usah gitu. Jangan nanti kita malah jadi fitnah baru lagi kan, apalagi anaknya sudah udah ngancem kan, nggak boleh kan. Nah ya biarin aja toh. Yang Pak Alvin Lim aja ini agar diperhatikan ketika pertama kali ditetapkan. Iya udahlah nanti kita ngurusin Alvin Lim aja dah, kita konsen dengan Alvin Lim aja ini. Terima kasih laporannya semuanya Pak Jimmy, dan kita sambil tunggu Depok 2 ya untuk laporan. Kita tetap update laporan ya bahwa Pak Putih tidak bersama dengan kita lagi ya. Saudara-saudara, Pak Putih menempuh jalannya sendiri.
Dan memang karena beliau tidak bisa ikutin prosedur ya SOP dari Yayasan Galarua ya, terlepas dari apapun yang dibuat beliau, kita tidak bertanggung jawab untuk semenjak hari Senin kemarin ya, Senin tanggal 6 tanggal 22 Agustus ya, 24 23 22 Agustus ya, kita mulai tanggal 22 Agustus kita tidak bertanggung jawab dengan sepak terjang beliau, dan juga kita juga tidak tidak bermusuhan, lebih tepatnya, tetapi kita tidak lagi berjalan bersama karena Pak Pute tidak bersedia mengikuti SOP dari Yayasan Galarua ya. Jadi rekening atas nama Ibu Novita Poli yang seharusnya sudah ditutup dalam beberapa bulan yang lalu tapi nggak ditutup, akhirnya kemarin sudah ditutup ya. Kita setelah dengan desakan yang luar biasa akhirnya ditutup karena memang sesuai kesepakatan harusnya ditutup begitu rekening Galarua jadi. Ya, dan bagi teman-teman yang sudah terlanjur membayar iuran ke rekening Ibu Novita Poli, nggak apa-apa ya, tetap nanti tunjukkan bukti membernya dan iurannya, nanti itu tetap akan diperhitungkan di dalam yang baru ya. Nah, jadi Anda semua keuntungan, salah satu keuntungan dari membership adalah setiap kopdar Anda bisa datang gratis ya untuk kopdar ya. Tetapi untuk kopdar dan beberapa pelatihan bagi yang belum member atau member belum berapa lama nanti ya, kita belum tahu ya, 3 bulan atau 6 bulan, maka setiap pelatihan Anda harus ikut bayar. Kalau yang sudah member-member lama, Anda tidak perlu bayar kalau ada pelatihan kecuali biaya tertentu ya. Nah, artinya semua akan ditanggung oleh Galarua, tentu karena Anda sudah bayar iuran ya, tentu saja. Kalau yang belum bayar iuran tentu Anda harus nanggung karena ada konsumsi, ada materi segala macam ya, juga akomodasi apabila menginap, apabila ada pelatihan training Pancasila ya, karena kita akan bikin outbound segala macam ya. Tentu transportnya bayar sendiri, segala macam kita transport bayar sendiri ya. Oke, jadi Pak Pute sudah tidak bersama dengan kita lagi. Kita tetap secara moral mendukung pergerakannya Pak Pute, tapi secara keuangan kita nggak tanggung jawab ya untuk masa kedepannya. Anda yang harus tanya sendiri, kita hanya kejar keuangan yang sebelum tanggal 22 Agustus ke Pak Pute. Setelah itu kita nggak ada urusan, dan nomor hotline-nya Galarua yang lama Pak Pute menolak untuk dikembalikan. Ya sudah, kita sih karena nggak mau konflik ya, kita tetap akan dukung ya secara moral. Jadi kita bikin nomor hotline baru ya, Galarua 0812 8000 6200. Sekali lagi, nomor rekening atas nama Ibu Novita Poli sudah ditutup ya. Artinya kita tutup buku. Sekarang kita tidak urusan dengan Pak Pute pergerakan apapun karena beliau sendiri kalau bikin kegiatan nggak pernah bilang-bilang sama kita. Ya, jadi yang masa lalu ya sudah, anggap aja sudah terjadi penyalahgunaan wewenang dan tidak ada koordinasi, ya maka dari itulah kita stop. Ya, namun saya rasa itu bukan kriminal ya. Nah, kita kemarin sudah bincang-bincang dengan teman-teman di yayasan, itu bukan kriminal. Jadi untuk klarifikasi, nomor hotline resmi Galarua 0812 8000 6200. Nah, teman-teman yang sudah member, kenapa kita Anda belum terima kartunya? Karena kita nggak tahu nomor handphone Anda. Nah, baru setelah hari Sabtu saya masuk langsung, ketahuan semua, langsung saya kumpulin data-data itu ya. Jadi karena memang ya banyak yang tidak dibuka, jadi kita juga lamban geraknya, dan beberapa program-program nggak jalan karena Pak Putenya nggak konsen ya, dia punya proyek sendiri ya. Ya menurut dia itu untuk Pancasila ya, tapi beda dengan apa yang kita bicarakan di sini, dan itu tidak bisa diterima di sini, tidak bisa ditolerir. Ya karena yang kita bicarakan di sini adalah permintaan dari masyarakat, dan Galarua ini milik masyarakat ya.
dan kita tampung semua dan kita maunya begini, tetapi dijalanin malah lainnya ya kita bingung. Bahkan ketika kita sudah urunan bunga untuk PGI pun ya ceritanya apa, ininya kemana ya repot, kita juga nggak mau ya. Kan dengarkan laporan dulu dari Depok 2, silakan. Shalom Pak Paul, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Mulya dan Pak Jimmy, God bless you. Ya, kita ini ada yang bilang pantas karangan bunga tidak pernah terjadi. Sudah ya, sudah pernah. Cuman karena Pak Putih nggak konsen, mana ngerjain proyek lainnya, jadi itu adem. Kita ada kirim berapa puluh tuh ya karangan bunga ya. Tapi akhirnya cuma masuk ke harian ecek-ecek saja. Ya, padahal kita maunya itu dibikin gede. Akhirnya teman-teman dari Amerika yang karena sudah dikoordinasi oleh Bung Beta segala macam, tetapi adem-adem aja. Padahal sudah dilaksanakan ya, karangan bunga ini udah dikasih lengkap sesuai dengan jumlah uangnya, jumlah bunganya ada 20 kalau nggak salah bunganya ya, saya lupa berapa itu, tetapi akhirnya ya dingin ya, karena nggak konsen Pak Putihnya. Dan waktu itu semua one man show Pak Putih, dia tidak bagi delegasi ke tim, tapi dia semua tangani sendiri atas permintaan. Ya nggak tahu kenapa nggak dibagi, saya juga nggak ngerti ya, padahal waktu itu saya udah bagi, tapi nggak dibagi juga, kerjaan-kerja itu nggak dijalanin ya, jadi ya itu ya senyap-senyap. Nah sekarang kita sudah bagi tugas ya. Ya mungkin karena beliau kurang pandai berdelegasi juga bisa, komunikasinya kurang baik juga bisa. Yang penting pokoknya sekarang kita sudah bikin baik ya. Nanti kita lihat saja dalam minggu-minggu ini ya. Dari tim Galarua ada bikin gebrakan dan memang sudah ada rencana, kita sudah ada bukti nyata, kita kerjasama dengan Pak Alvin. Kita akan akan ngurusin yang kemarin ya, yang MUI yang berusaha menceraikan suami istri yang sudah sah mau diceraikan. Nah ini Pak Alvin lagi dengan tim akan berangkat ke Medan dengan Pak Santi Amer akan urus ya. Oke, kita akan lanjut. Ini ada Pak Cuncun dulu nih. Pak Cuncun silakan. Ya, shalom, saya Cuncun dari Jogja. Shalom Pak Cuncun. Ya, malam ini sedih juga ya mendengar ceritanya Pak Putih itu, kenapa soal uang itu ya semuanya jadi lain ya, apalagi saudara kandung aja kalau masalah uang bisa bunuh-bunuhan sekarang. Tapi ya, tapi ini bukan masalah kriminal uang, bukan, tetapi saya kira masalah dia mungkin ada orang yang memang nggak bisa ikut aturan. Ada tipe orang yang tidak bisa ikut aturan. Tapi kalau di sini nggak boleh karena kita uangnya dari masyarakat, jadi harus benar-benar ikut aturan supaya ketika diaudit jangan sampai salah kitanya kan, jangan sampai kita dituduh menggelapkan dana masyarakat. Nah, makanya harus aturan uang, masalah uang itu mau gede apapun proyeknya, keuangan nggak jelas ya tetap nggak boleh di sini. Iya harus jelas intinya. Saya kira sih bukan masalah kriminal atau cinta uang, bukan, tetapi karena memang nggak bisa nggak bisa ikut peraturan yang disepakati bersama. Itu intinya begitu aja. Malam ini saya ingin mengingatkan kan Pak Alvin Lim ini kan sudah tuntutan ya, sebentar lagi vonis. Iya. Ya, saya cuma teman-teman juga memantau kemudian pengacaranya kalau sampai masuk, saya takutnya dikerjai sipir di dalam seperti MKC. Karena kan dalam hal ini kan Alvin Lim ini kan menentang para mafia. Saya takutnya cuma dikerjai, jadi jangan lupa kalau membesok pakaiannya harus dilepas. Itu biru-biru apa ora? Ya. Saya takutnya cuma dikerjai karena yang ini kan masalahnya kan lebih besar. Itu aja yang pertama. Kedua tetap dipantau MKC. Itu mati apa ora ini. Terus dikirim di NK apa enggak itu. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman, itu aja. Mungkin malam ini saya ingin mengingatkan ya, terutama kasusnya Pak Alvin Lim ini loh. Karena bentar lagi vonis. Itu aja, terima kasih. Iya. Ini Pak Cuncun dapat info dari mana sudah dipindah ke NK? Yang enggak, maksud saya MKC itu katanya sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Iya, dapat infonya dari mana ya? itu? Saya lihat di YouTube. Ya di YouTube. Iya. Makanya ini harus dikonfirmasi benar apa tidak. Masalahnya ini memang harus ada yang berangkat ke sana. Mungkin Pak Putih bisa kerahkan orang ke sana kali Pak Putih. Karena kita mesti cek juga Pak Putih. Pak Putih, Pak Santi Amer.
Kemudian Pak Alvin Lim itu ketika pertama kali ditetapkan jadi tersangka, di hari pertama ketika masuk itu harus selalu dipantau loh, takutnya dikerjai. Karena saya kan pernah ada pengalaman kena undang-undang ITE sampai masuk juga. Pak Santiamal itu nanti siapa yang bisa bantu ngecek si KC itu ada di Ciamis apa di NK, Pak? Bisa Pak Paul. Caranya gimana ya, Pak? Itu penting loh, Pak. Kasihan loh, Pak. Kalau benar-benar sampai ke NK kasihan loh, Pak. Iya. Terus Nah. kalau bisa MKC itu ada yang membantu keuangannya selama di dalam untuk menghidupi teman-teman satu sel supaya aman. Oh, keluarganya teman-teman sudah itu ngomong dihidupin, tidak butuh gimana, uangnya Pak? dari keluarganya sudah ngomong nggak butuh uang dari kita, Pak. Ya, jadi kita nggak usah. Lah yang mau dibantu aja nggak mau, kok kenapa kita kudu maksa? Lagian kalau kumpulin di sini ya kudu dibuka, kayak kalau kita ngumpulin pada Darmawan kita buka, kalau enggak ya nggak mau. Kalau dia nggak mau terima ya nggak usah gitu. Jangan nanti kita malah jadi fitnah baru lagi kan, apalagi anaknya sudah bilang udah ngancem kan, nggak boleh kan. Nah ya biarin aja toh. Yang Pak Alvin Lim aja ini agar diperhatikan ketika pertama kali Iya ditetapkan adalah jadi kita TSK. nanti kita ngurusin Alvin Lim aja lah, kita konsen dengan Alvin Lim aja ini. Nah, banyak yang mau dibantu Pak, ya kan. Coba kita lihat Pak Apolinaris Darmawan kita bantu stabil, tenang, satu selnya dibantu semua, LP-nya kita bantu, ya kan. Jadi berkat malah kan. Yang jelas-jelas saja Pak yang kita tolong Pak, yang nggak jelas nggak usah Pak, nggak usah diurus. Biarkan orang-orang yang bereuforia, orang-orang yang sana yang bantu, yang orang yang lain-lain yang suka dengan ketidakjelasan. Kalau kita mah seneng yang jelas-jelas aja Pak. Ya. Ya.